Ketika pertama kali saya ke masa lalu, ke masa di mana wilayah tersebut ada, yang saya lihat memang ada sebuah kawasan yang luas. Kan yang satu yang menjadi penanda bahwa kerajaan Kandis ini adalah kerajaan yang pernah berdiri di masa lalu, itu kan salah satunya kan yang dibilang adalah istananya ya. Tadi kan Alif udah cerita tuh bentukannya segala macam kayu gitu. Nah, kalau dibilang megahnya itu memang megah, tapi kan kemudian jadi kalau kita bayangkan nggak ada sisa peninggalannya. Kerajaan Kandis yang orang kenal sebagai kerajaan Kandis pada masa dulu itu yang saya lihat itu sudah sangat maju, sudah sangat megah, tapi bukan semegah yang kita bayangkan di zaman sekarang. Melaut ke arah sini ada beberapa rombongan kapal, terus singkatnya berlabuh ke salah satu pelabuhan yang udah ada ternyata di masa itu, di masa dulu itu. Ketika turun orang-orang dari kapal-kapal itu, ternyata bentuk atau ciri-ciri fisik orang-orang dari kapal itu sangat jauh berbeda dibandingkan orang-orang yang ada di pulau tersebut pada masa itu. Kan tadi kalau gambaran orang-orang yang mencari kerajaan Kandis di internet atau di dunia maya, mereka kan dikasih gambaran seperti yang heliosentris itu, ada satu daerah di tengah, di pusat, terus kemudian dikelilingi air, terus kemudian ada lagi daratan lagi, jadi kayak membentuk kayak riak gelombang air di itu ya gitu. Yang Alif lihat di sana itu gambarannya hampir kayak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Ya, Nah, Sobat Time Travel, mungkin situasinya ini situasi yang kurang biasa ya buat kita untuk syuting karena keadaan yang tidak memungkinkan. Jadi kita syuting di tempat, di dalam mobil dalam keadaan yang hujan. Nah, gimana Alif kabarnya? alhamdulillah baik mas. Gimana? Baik, Mas Anton gimana kabarnya? Kabar baik juga. Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin, amin, amin. Dan dengan kondisi yang kayak gini tidak menyurutkan kita Iya, untuk membahas sesuatu yang menarik Iya. dan mungkin bermanfaat bagi kalian semua. Ya. Nah, Sobat Time Travel, ya, kita langsung saja ya. Dalam hikayat Tambo Minangkabau dan Tombo Lubuk Jambi, leluhur orang Sumatera merupakan keturunan dari raja, seorang waliullah, Raja Iskandar Zulkarnain, sang penakluk agung dan raja yang bijaksana dan arif. Beliau banyak diceritakan dalam berbagai hikayat bersama dengan Nabi Khidir membangun dinding pembatas antara kita dengan kaum yang disebut dengan Ya'juj Ma'juj, dan juga cerita tentang pencarian mereka atas air kesempurnaan hidup. Nah, Sobat Time Travel, pasca Raja Iskandar Zulkarnain wafat, beliau memberikan wasiat kepada anak-anaknya untuk mencari daerah baru. Nah, Kerajaan Kandis adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang pernah berdiri di tengah Sumatera pada kisaran waktu 1 sebelum Masehi di wilayah Jambi, Riau. Nah, sudah terbayangkan Sobat Time Travel, kemegahan negeri dan kemasyhuran nama beliau, nama Raja Iskandar Zulkarnain bercampur dengan budaya Melayu yang ada di Nusantara. Nah, namun hingga kini keberadaannya itu disangsikan banyak orang karena keberadaan istananya yang hilang lenyap karena sumpah dari keturunannya pasca serbuan Tiongkok, sehingga tidak bisa lagi dilacak keberadaan peninggalan artefaknya. Nah, kita kan jadi penasaran nih, sebenarnya seperti apa sih kemegahan kerajaan Kandis pada masa lalu. Nah, bagaimana kerajaan Kandis awalnya bermula di tanah Sumatera. Nah, Alif, dalam penglihatan mata batin Alif nih, gitu kan, pemandangan seperti apa sih yang menjadi pintu masuk Alif melakukan penelusuran ke
kerajaan Kandis di masa lalu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Menyambung dari pertanyaan Mas Anton dan dari apa yang Mas Anton jelaskan dari literatur lah ya, dari sumber yang Mas Anton dapatkan, ketika saya ke sana memang ada satu kawasan di masa lampau yang jaraknya mungkin bisa dibilang cukup jauh, mungkin bisa sebelum Masehi juga. Ada sebuah kawasan bisa dibilang entah itu perkotaan atau mungkin adalah sebuah negeri pada masa itu ya sedang lah. Tapi yang saya lihat di situ makmur, berjaya, dan suasananya tuh fun, menyenangkan ketika saya kesana ngelihat dari jauh awalnya. Ada satu kawasan mungkin ini sebagai satu pusat negerinya atau pusat kerajaannya berada di kawasan sekitaran lembah dan ada bukitnya di sana. Jadi kawasan itu juga nggak begitu besar karena mereka kan menyebar ya, nggak sentral. Ada yang sentral, ada yang agak menyebar, dan itu di sekitaran lembah dan ada di sekitarnya ada perbukitan juga. Dan di sekitar juga ada hutan-hutan dan sungai dan sebagainya. Jadi itu yang pertama kali saya lihat. Rumah-rumahannya pun juga pada saat itu sudah megah. Megahnya bukan seperti yang kita bayangkan, tapi megah di zaman dulu yang nanti mungkin bisa saya ceritain lebih lanjut. Ya. Oke. Nah, Sobat Time Travel, Alif, kita kan sebenarnya juga jadi penasaran ya. Yeah. Bagaimana sih kemegahan itu bersanding dengan kemegahan yang dibawa keturunan keturunan Raja Iskandar Zulkarnain ke sini bersanding dengan budaya Melayu yang ada di Nusantara. Nah, aku kan bingung ya. Gambaran apa sih sebenarnya yang Alif terima ketika memulai penelusuran yang ada di Kerajaan Kandis pada masa lalu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Menyambung dari Mas Anton, dari apa yang sudah dijelaskan Mas Anton dan pertanyaan tersebut, sebenarnya saya juga riset secara literasi dan ketemu ada beberapa sumber, mungkin ini bisa sebagai sumber sekunder atau tersier atau bahkan sumber-sumber yang selanjutnya, bukan sumber primer lah ya, karena dapatnya juga dari internet dan dari beberapa website. Ada yang dinamakan hikayat atau dalam bahasa Sumateranya, entah ini dari Minang atau dari Jambi, dinamakan tambo. Saya mohon maaf, saya kurang paham, mungkin nanti bisa diluruskan ya Mas. Ada hikayat atau ada tambo yang menyatakan gini, tatkala maso dahulu batigo rajo naik nobat, nan surang maharajo alif nanpai ka banda ruhum, nan surang maharajo dipang nanpai ka nagari Cino, nan surang maharajo dirajo manape ka pulau ameh nanko, yang kurang lebih artinya ada di masa dahulu ada 3 raja. Yang pertama itu namanya Maharaja Alif, itu dari negeri Eropa, dari negeri Ruhum atau Eropa. Yang kedua ada namanya Maharajo Dipang, itu pergi ke negeri Cina. Yang ketiga ada namanya Maharajo Dirajo, itu pergi ke Pulau Sumatera. Dari tambo yang ada kurang lebih begitu artinya. Kalau misalkan ada kekurangan atau salah penyebutan, salah kata, mungkin bisa dikoreksi. Nah, dari situ mulailah penasaran saya makin berlanjut karena banyak referensi dari internet yang saya lihat tidak menyebutkan lokasinya di mana. Terus juga bahkan ada beberapa sumber yang menyatakan ini sebenarnya nggak ada kerajaan ini ya Mas ya. Iya. Yang dikatakan kerajaan ini nggak ada karena peninggalannya pun nggak ada, seakan-akan hilang aja gitu. Nah, ketika pertama kali saya ke masa lalu, ke masa di mana wilayah tersebut ada, yang saya lihat memang ada sebuah kawasan yang luas, tapi dibilang besar itu juga nggak besar, dibilang kecil juga nggak kecil. Kalau mungkin kiblat kita dari kerajaan di Nusantara itu adalah Majapahit atau Sriwijaya, itu yang sangat adidaya, sangat besar. Tapi kalau yang negeri ini nggak begitu besar, kecil juga enggak. Jadi pas lah dengan wilayah tersebut dan lokasi tersebut. Kalau yang saya lihat adanya di sekitaran lembah, dan ada beberapa wilayah rumah-rumahnya juga ada di lembahnya. Lalu ada di sekitar lembahnya itu ada perbukitannya juga. Itu yang pertama kali saya lihat Mas. Kemudian akhirnya saya masuk ke sana dan saya melihat yang pertama kali saya lihat adalah bentuk-bentuk rumah-rumah pada masa itu
sebenarnya sudah megah pada masa itu. Bahkan menurut saya di masa sekarang pun itu megah karena dibangun di zaman dulu. Tahu nggak Mas, bentuk-bentuk rumahnya, bentuk-bentuk bangunannya itu kayak apa? Bentuk bangunannya itu kurang lebih kayak bentuk bangunan rumah-rumah panggung yang ada di Sumatera, yang ada ciri khas. Kalau di zaman sekarang ada ciri khas Minang, rumah-rumah Minang, ada ciri khas rumah-rumah yang ada di Jambi, di Riau, di wilayah-wilayah Sumatera lah. Di zaman rumah-rumah gadang, rumah-rumah panggung yang kayak gitu. Cuman kalau zaman sekarang itu kan banyak sekali ukiran ya. Tapi kalau zaman itu yang saya lihat sangat sederhana, nggak kayak seakan-akan nggak ada ukirannya, tapi memang besarnya besar banget. Padahal orang-orang di masa itu ya ukurannya juga sama, kurang lebih masih mirip-mirip lah kayak kita gitu. Bukan yang setinggi-tinggi, enggak juga, yang normal-normal aja pada masa itu. Nah, itu kemudian saya keliling di wilayah itu, saya lihat berbagai macam aktivitas yang ada di wilayah tersebut, dan uniknya yang saya temukan adalah aktivitas masyarakat di sana sudah sangat tertata. Kenapa? Karena saya lihat misalkan ada orang-orang yang lagi bertani, itu kayak udah tersistematis, Mas. Kalau misalkan orang kerja nggak tersistematis, maka dia akan ngasal kan. Yang pertama, dia bisa aja ngambil bakul terus pergi ke sungai misalkan. Tapi kalau ini nggak tersistematis, jadi yang pertama dia harus ngapain, selanjutnya ngapain, dan sebagainya sampai selesai. Saya pergi ke wilayah yang lain lagi, ada orang-orang yang lagi beternak, ternak hewan, ya entah itu ada sapi, ada ayam, ada kambing, kerbau, dan sebagainya lah ya. Yang umum, di zaman sekarang umum, di masa itu juga memang begitu adanya. Dan itu tersistematis juga, jadi dia tahu harus ngapain dari awal sampai akhir tuh jelas urutan kerjanya. Nah, ke wilayah yang lain lagi, ada salah satu yang paling unik yang saya lihat adalah di salah satu tempat di lokasi tersebut, di mungkin negeri tersebut atau kerajaan tersebut, adanya orang-orang perempuan, laki-laki, bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi kayak semacam di pinggir sungai, terus dia ngayak-ngayak sesuatu di sungai, ngayak-ngayak sesuatu pakai yang terbuat dari entah itu bambu atau apalah gitu ya, kayak nampan. Nah, diayak-ayak gini, terus nanti disaring, diayak-ayak lagi ke dalam air sungai, terus disaring lagi. Dan sampai akhirnya ada di beberapa orang saya lihat di nampannya itu ada semacam butir-butir warna emas. Karena kenapa emas? Karena kan kena sinar matahari. Itu mengkilap gitu, mengkilap ya, ada emas-emasnya. Dan tapi kecil banget. Singkatnya, saya coba dapetin ke sana, saya tanya, saya ngobrol ke orang-orang di situ, dan memang bahasanya bukan bahasa kita ya. Bahasanya juga saya sebenarnya nggak, kalau di zaman sekarang saya nggak tahu itu bahasa apa. Tapi karena perginya ke zaman dulu, jadi dengan izin Yang Maha Kuasa, ya ibaratnya ke raga saya ke translate lah gitu. Inti pembahasannya adalah saya nanyain aktivitasnya lagi ngapain sih gitu, bapak-bapak, ibu-ibu semua lagi ngapain. Mereka menjelaskan mereka ini lagi nambang. Tahu nggak nambang apa? Nambang emas. Zaman dulu itu ternyata udah ada emas, dan saya kaget, bener-bener kaget. Saya pikir ini adalah wilayah negeri yang kuno, yang ibaratnya nggak tahu peradaban ya, tapi ternyata udah sampai nambang emas, tapi dengan cara yang sederhana. Loh, saya berpikir kalau misalkan nambang emas di zaman sekarang aja kan butuh alat, udah pasti butuh alat-alat yang canggih lah ya. Di zaman dulu emang udah ada alat-alat yang canggih. Ternyata nggak tahu gimana di zaman itu mereka nambang emas itu lebih mudah daripada zaman sekarang, Mas. Dari apa yang saya lihat. Kenapa? Ada di salah satu lokasi dekat kaki bukit gitu, ada beberapa orang laki-laki yang kayak macul. Ternyata udah ada alat itu besi. Paculnya itu tajam, udah dari besi, ternyata tok gitu. Nah, saya perhatiin aja. Saya tanya ke beberapa bapak-bapak itu, laki-laki itu, bapak-bapak ngapain gitu kan? Terus mereka menjawab, kami lagi kayak semacam mecah batu, lagi ngegali sesuatu. Nah, sesuatu itu yang nanti akhirnya diayak jadi keluar emas, biji-biji emas itu. Nah, biasanya yang ngayak-ngayak batu-batuan dan pasir itu ibu-ibu, bukan laki-laki, perempuan gitu. Nah, itu keunikan, salah satu keunikan yang saya temuin ketika saya pergi ke
wilayah itu di masa lampaunya, dan hebat banget. Akhirnya saya makin penasaran dari mana mereka dapat ilmu kayak gitu, karena pasti ada sumbernya kan. Mereka harus belajar gimana caranya bikin bahan peralatan itu, bahan-bahan peralatan itu kan dari besi, harus belajar, harus cari ilmunya. Terus gimana caranya mereka nambang emas itu harus punya ilmunya juga. Berarti kan ada sesuatu nih yang mereka bisa pelajarin sampai akhirnya bisa bikin kayak gitu. Kemudian saya pergi ke tempat yang lain di mana di situ mungkin dibilang sebagai sentralnya atau sebagai pusat dari wilayah tersebut atau pusat dari kerajaan tersebut. Jadi ini saya nggak akan cerita secara detail, cuma secara gambaran umum aja, karena lagi-lagi kita punya batasan-batasan yang harus dijaga. Gini, ketika saya pergi ke wilayah pusat pemerintahan tersebut atau pusat negeri tersebut, ada beberapa kompleks bangunan yang besar itu, yang rumah panggung itu, dan itu berjajar. Jadi misalkan di sini ada dua, di sini ada dua, di sini ada dua, terus ada di tengah-tengah, ada di beberapa titik-titik yang lain lagi. Memang bentukannya itu sederhana, tapi megah megah banget. Jalanannya pun yang saya lihat itu bukan jalanan tanah, Mas. Maksudnya gini, bukan tanah dalam arti becek. Enggak gitu. Jadi tertata banget, benar-benar tertata. Walaupun itu tetap tanah, tapi seakan-akan saya yang baru pertama kali datang ke situ kayak bukan ini kayak bukan tanah, padahal dipegang tanah yang udah mungkin dialusin atau ya dirapihin lah intinya, bukan yang becek atau berlobang, enggak. Nah, terus juga ada ketika masuk ke wilayah pusatnya itu, pusat bangunannya itu atau pusat kompleknya, ada beberapa jalanan yang memang udah disusun kayak semacam jalanannya kayak pakai konblok. Tapi konbloknya beda kalau zaman dulu. Itulah, itu keunikannya. Terus saya berpikir lagi, kalau misalkan udah bikin segini besarnya sistem pemerintahan yang sangat maju pada masa itu, dari mana mereka belajarnya? Itu yang makin penasaran kan. Akhirnya saya coba pergi ke masa lampaunya lagi dari masa itu. Ada satu masa di mana saya lihat segerombolan orang yang memakai kapal-kapal besar itu melaut ke arah sini, ke arah Nusantara atau ke arah Pulau Sumatera pada masa itu. Pada masa itu kan namanya bukan Sumatera ya, nggak tahu namanya apa. Melaut ke arah sini, ada beberapa rombongan kapal, terus singkatnya berlabuh ke salah satu pelabuhan yang udah ada ternyata di masa itu, di masa dulu itu. Ketika turun orang-orang dari kapal-kapal itu, ternyata bentuk atau ciri-ciri fisik orang-orang dari kapal itu sangat jauh berbeda dibandingkan orang-orang yang ada di pulau tersebut pada masa itu. Jauh, Mas. Kalau misalkan orang-orang di Pulau Sumatera pada masa itu, orang-orang yang kulitnya sawo mateng tapi bersih. Kadang ada yang agak-agak sawo mateng kayak kecoklatan lah karena mungkin kena sinar matahari, tapi tetap bersih. Tapi orang-orang yang dari rombongan kapal itu ternyata orang-orang berkulit putih, bahkan ada yang putih yang agak kemerah-merahan. Terus singkatnya, waktu berlalu, saya kesana beberapa kali dalam kurun waktu yang mungkin berbeda-beda dan mungkin panjang. Ternyata lambat laun wilayah tersebut yang tadinya sederhana, sangat sederhana dibandingkan pertama kali saya ke situ. Lalu ketika kedatangan orang-orang ini seperti memberikan perubahan yang signifikan, seperti adanya mungkin akulturasi budaya, akulturasi keilmuan dan lain sebagainya yang tadinya sederhana di wilayah ini, wilayah lembah dan perbukitan itu, lama-lama menjadi wilayah yang maju pada masa itu, dan bangunannya pun yang semegah yang saya lihat pada masa berikutnya, yang pertama kali saya datang itu. Jadi kurang lebih itu gambaran singkat dari apa yang saya lihat ketika saya pergi ke masa lalu itu dan masa lalunya lagi. Nah, aku mau tanya nih, Liv. Kan tadi kalau gambaran orang-orang yang mencari kerajaan Kandis di internet atau di dunia maya, mereka kan dikasih gambaran seperti yang heliosentris itu. Ada satu daerah di tengah, di pusat, terus kemudian dikelilingi air, terus kemudian ada lagi daratan lagi, jadi kayak membentuk kayak riak gelombang air di itu ya gitu. Ya, saya juga lihat ya, internet. Apakah yang Alif lihat di sana itu gambarannya hampir kayak begitu atau bagaimana? Kalau yang saya lihat, Mas, itu nggak begitu, karena bentuk
kompleks dari wilayah tersebut itu kayak perkampungan di zaman sekarang. Ya kayak mungkin normalnya sebuah negeri atau sebuah kerajaan di masa lampau yang mungkin kisarannya itu di atas satu sebelum Masehi, itu ya sederhana tapi udah bagus pada masa itu dan udah sangat tersistematis. Bentuknya bukan yang kayak yang saya lihat di internet atau yang Mas Anton tadi sebutin. Saya lihat sih begitu, nggak gitu maksudnya. Yang saya lihat nggak begitu, karena ya kayak gimana sih, kayak perkampungan ya, ngacak tapi ada beberapa yang tersentral lah gitu, tapi nggak yang nggak seperti yang diilustrasikan di internet gitu. Nah, terus ini kan yang satu yang menjadi penanda bahwa negeri kerajaan Kandis ini adalah kerajaan yang pernah berdiri di masa lalu. Itu kan salah satunya kan yang dibilang adalah istananya ya. Tadi kan Alif udah cerita tuh bentukannya segala macam kayu gitu. Nah, kalau dibilang megahnya itu memang megah, tapi kan kemudian jadi kalau kita bayangkan nggak ada sisa peninggalannya, benar-benar nggak kelihatan nih jadinya. Karena kalau di hikayatnya itu, bukan di hikayatnya, tapi di beberapa cerita dibilang kan istananya itu nanti lenyap karena ada sumpah dari keturunannya pasca penyerangan dari orang Tiongkok waktu itu. Mungkin mendetailkan sedikit dari apa yang Alif ceritakan tadi. Mungkin belum ada, misalnya Alif cerita tentang apa pakaiannya segala macam, terus bagaimana kesehariannya atau tradisi yang banyak berlaku di wilayah itu seperti apa. Oke. Kalau bicara tentang pakaian-pakaian pada masa itu di wilayah tersebut, atau mungkin yang dikenal sebagai Kandis di zaman sekarang sama orang-orang banyak, pakaiannya pada masa saya ke situ yang udah punya bangunan-bangunan panggung dan megah, pakaiannya itu kayak pakaian orang-orang Minang. Tapi kalau Minang kan banyak ininya ya, banyak aksesorisnya kan. Iya, kayak kain tenun gitu. Nah, dasarnya itu kain-kain kayak kain tenun. Tapi ada juga banyak orang-orang juga yang pakaiannya kayak semacam orang-orang dari Sumatera Utara, dari wilayah Sumatera Utara. Jadi kain-kain tenun juga sih sebenarnya. Intinya dasarnya itu bahannya kain-kain yang mungkin semacam ditenun, dan coraknya itu juga sederhana, bukan yang punya motif-motif banyak, enggak juga. Tapi paling ada beberapa kayak garis aja. Warnanya pun juga beragam, tapi kebanyakan warna-warna yang natural dan hitam atau kayak abu-abu putih gitu lah. Bukan yang warna ngejreng-ngejreng juga. Ada beberapa kayak semacam warna merah atau warna hijau, tapi sisanya warna-warna yang polos-polos, yang natural gitu. Nah, itu dari segi pakaian. Terus kalau dari segi bangunan yang tadi saya lupa untuk diceritain. Jadi bangunan pada masa itu kan saya bilang besar, nan megah, tapi bentuknya panggung. Kayak kalau di zaman sekarang itu udah kelihatan lah mana rumah Minang, mana rumah yang dari Sumatera Utara, mana rumah yang dari Aceh, mana rumah di Jambi, Riau, dan sebagainya. Nah, pada zaman itu seakan-akan ini nih kayak ngumpul di sini. Jadi dalam satu bangunan rumah atau dalam satu bangunan panggung itu, ini berbagai macam bentuk. Dalam arti gini, agak susah sih sebenarnya ceritanya. Kalau di zaman sekarang itu, oh ini rumah Minang, oh ini rumahnya dari Jambi, oh ini rumah dari Riau. Nah ini perpaduannya. Nah ini kayak perpaduan tapi sederhananya. Jadi seakan-akan ini kayak mungkin ini pertama kalinya ini bentuk kayak gini nih. Nanti lambat laun jadi mencar kemana-mana, pecah. Jadi adanya upgrade bentuk bangunan. Tapi yang saya lihat pertama kali, loh ini kok bentuk bangunannya kayak atapnya kayak rumah Minang ya, tapi kok bentuk misalkan bentuk dindingnya kayak rumah di Sumatera Utara ya, tapi bentuk tangganya kok kayak bentuk di rumah-rumah yang lain di wilayah Sumatera. Jadi kayak gitu mas. Nah pada masa itu yang saya lihat nggak ada corak motifnya. Ukiran-ukiran tuh kayak nggak ada. Sederhana banget, polos-polos aja, cuman memang megah, besar. Bahkan dalam satu bangunan itu ada beberapa bagian rumah. Jadi yang meninggalin itu ada beberapa keluarga juga. Karena memang besar, lebar, panjang. Kayak gitu mas. Pondasinya itu dari batu, terus ada kayunya. Dominan
rumah yang ada di sana pada masa itu terbuatnya dari kayu. Atapnya itu bukan genteng, tapi entah itu kayak serabut yang kering atau misalkan pelepah yang kering yang diikat dan lain sebagainya. Kalau di zaman sekarang mungkin ada gambaran yang cukup mendekati salah satu bentuk bangunan pada masa itu. Ada namanya Istana Maimun di daerah, saya lupa daerah Sumatera mana itu. Pokoknya ada Istana Maimun. Kalau di zaman sekarang Istana Maimun itu udah dipugar beberapa kali, direnovasi dan sebagainya. Pondasinya itu kan dari cor kalau nggak salah, batu dari cor itu kan. Tapi kalau zaman dulu itu batu alam kali ya. Batu lah, batu terus atasnya baru kayu dan sebagainya. Itu salah satu contoh aja, contoh yang agak-agak mirip sedikit. Nah, tadi kan Alif udah cerita tuh ada berbagai macam komoditas yang penduduk kerajaan Kandis hasilkan. Ada dari pertanian, ada peternakan, terus yang mungkin yang paling wahnya itu yang tambang emasnya itu ya gitu. Nah, kira-kira mereka itu menggunakan transportasi apa ya untuk memobilisasi ekonomi mereka waktu itu? Pada masa itu, yang saya lihat mereka menggunakan transportasi hewani ya, ya kayak kuda, kayak kerbau. Terus juga pada masa itu udah ada kereta kuda dari kayu, udah ada kayak gerobak atau pedati. Ya kurang lebih kayak gitu sih mas. Cuman gitu-gitu aja, sederhana tapi sudah sangat tersistematis. Terus gini, kan tadi saya sempat cerita, saya dari masa lalu itu pergi lagi ke masa lampaunya lagi, yang ada momen dimana mungkin ini pertama kali orang-orang dari luar wilayah tersebut datang. Dan seperti memberikan suntikan perubahan yang bagus, yang lebih maju lah untuk kawasan tersebut. Nah, dari situ ternyata banyak perubahan yang terjadi. Ada di satu cerita di internet itu dikatakan bahwa salah satu yang menjadi bukti bahwa adanya kerajaan Kandis itu adalah istana ya. Nah, dikatakan di situ bahwa istananya itu kemudian dilenyapkan pasca penyerbuan bangsa Tiongkok yang datang ke daerah Jambi. Nah, menurut Alif gimana Alif? Kan kalau tadi Alif cerita itu kan bahan bangunannya aja berupa kayu-kayuan segala macam yang punya masa tayangnya sendiri kayu-kayunya. Nah, apakah itu hilangnya secara gaib atau memang secara alam kayu-kayu itu punya masa tayangnya sendiri? Nah, gimana menurut Alif? Kalau dari saya gini, saya tidak bisa membenarkan atau menyalahkan, bisa iya bisa enggak gitu mas, karena kan ini bagian dari cerita rakyat juga, bagian dari sejarah leluhurnya orang-orang Sumatera. Saya juga nggak berhak untuk mengiyakan atau mentidakkan ibaratnya gitu. Saya cuma cerita dari apa yang saya lihat. Kalau dari yang saya lihat pada masa itu kan memang itu adalah sebuah kawasan yang maju. Dan pada masa itu udah terjadi komunikasi antara negeri yang lain, antara bangsa dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, mungkin aja kalau misalkan udah terjadi komunikasi antar negeri, antar negara, kan juga pasti ada perdagangan juga antar negara, ada pertukaran ilmu, pertukaran pelajar antar negara dan sebagainya. Bisa jadi adanya konflik-konflik tersebut. Selain itu, dari apa yang saya lihat juga, wilayah tersebut kan mayoritas bangunannya terbuat dari kayu, atau bukan mayoritas tapi memang semuanya juga bentuk bangunan itu dari kayu materialnya. Kayu itu kan punya masanya ya mas, berapa lama sih dia, berapa tahun, berapa puluh, berapa ratus tahun, setelah itu kan lapuk sampai hancur. Terus juga kita perlu ingat bahwa wilayah Nusantara itu berada di wilayah Ring of Fire, ya kan, cincin api. Pasti banyak terjadi guncangan alam, entah itu gempa bumi, entah itu pasang surut air laut, bahkan tsunami, entah itu angin puting beliung, angin apa, segala macam, hujan dan lain sebagainya. Itu juga mungkin menjadi faktor mungkin yang dikatakan sebagai hilangnya peradaban tersebut, hilangnya istananya itu. Gitu sih. Okay. Nah, ada lagi nggak yang mau Alif sampaikan tentang kerajaan Kandis? Apa yang menarik buat kita ketahui? Intinya adalah kerajaan Kandis yang orang kenal sebagai kerajaan Kandis pada masa dulu itu yang saya lihat itu sudah sangat maju, sudah sangat megah, tapi bukan semegah yang kita bayangkan di zaman sekarang. Zaman dulu aja orang-orang itu udah bisa bikin bangunan panggung sebesar dan semegah itu, dan mungkin sampai sekarang ya anak cucunya tuh yang meneruskan. Makanya ada banyak sekali rumah-rumah adat dari berbagai macam wilayah di Sumatera yang mungkin
induknya salah satu, bukan induk ya, tapi mungkin salah satu inspirasinya dari wilayah Kandis pada masa itu. Karena di masa itu yang saya lihat satu bangunan aja itu seakan-akan mencirikan banyak sekali ragam budaya dari berbagai macam wilayah di Sumatera pada masa sekarang. Misalkan satu rumah itu bentuk atapnya kayak rumah Minang di zaman sekarang. Terus misalkan bentuk dindingnya kayak rumah di wilayah Sumatera Utara, dan bentuk-bentuk lainnya dari berbagai wilayah-wilayah di Sumatera yang lainnya. Kalau di zaman sekarang, jadi seakan-akan kalau saya lihat pada masa itu kayak loh kok satu bangunan banyak banget ciri khasnya ya. Yang di zaman sekarang tuh udah mencirikan, oh ternyata kalau rumah Gadang dari Minang, oh rumah ini dari Aceh, rumah yang itu dari Sumatera Utara, rumah ini dari Jambi, dari Riau dan lain sebagainya. Tapi pada masa itu kayak jadi satu kesatuan, tapi sangat sederhana pada masa itu, tapi megah. Oke. Nah, Sobat Time Travel, kita lihat ya dari cerita Alif bagaimana kedatangan orang-orang dari luar Nusantara memberi warna budaya bagi keberadaan kita bangsa Melayu yang ada di Nusantara. Nah, itu mungkin yang menjelaskan bahwa hampir ada sekitar 2000-an lebih kerajaan di Indonesia, di Nusantara waktu itu. Jadi mendapat inspirasi dari berbagai negara, berbagai budaya dari luar Nusantara yang memperkaya budaya kita di Indonesia. Karena di sini udah ada asalnya. Ada asalnya. Ketika orang lain masuk ke kita, itu memperkaya lagi budayanya, ilmunya dan lain sebagainya. Jadi itu yang menjadi kebanggaan kita juga ya. Kita punya budaya yang beragam, sangat beragam di dunia ya. Terutama yang ada di Indonesia. Dan kita bukan budaya yang primitif. Itu kuncinya. Betul. Karena kita ada singgung dan silang budaya dengan negeri-negeri yang lain. Nah, Sobat Time Travel, semoga tayangan kita kali ini tentang Kerajaan Kandis memperkaya pemahaman atau paling tidak informasi untuk kita telaah lagi. Jangan ambil utuh-utuh dari sini, tapi perlu juga mungkin teman-teman juga melakukan riset sendiri terhadap apa yang menjadi bidang yang diminati kalian. Atau mungkin ada di episode-episode berikutnya mungkin akan ada kesempatan untuk membahas wilayah Kandis yang lainnya yang lebih dalam mungkin di part 2 dan sebagainya. Dengan bintang tamu juga bisa jadi. Kayak gitu sih, Mas. Oke. Nah, Sobat Time Travel, tetap share, like, komen di channel kita. Tunggu episode-episode selanjutnya yang tentunya menarik untuk mengembangkan, memperkaya khasanah budaya kita di Indonesia. Dan jangan lupa di-subscribe. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.